Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kesempatan yang Terlewatkan. Kisah ini menceritakan tentang seorang istri yang diselingkuhi oleh suaminya sendiri dengan karyawan kantor yang dulu telah dibantu saat mengalami kesulitan dalam hidupnya. Sebelumnya Hanum mau ucapin banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Mas Robi, wanita berparas cantik dengan bibir tipis yang memiliki postur tubuh tinggi itu masih mengenakan baju tidur berwarna pink. Ia meraba-raba tempat tidur tempat di sebelahnya. Ia mengerutkan kening dengan keadaan setengah mata tertutup. Suami yang baru saja tidur dengannya beberapa jam lalu kini menghilang. Mas Robi kemana ya? Dengan mata yang masih setengah terlelap, ia terbangun dan melihat di sekeliling kamarnya. Ia tak mendapati suaminya ada di sana. Kebetulan aku pengen buang air kecil. Mungkin sekalian aja sambil nyari Mas Robi, lirihnya. Perlahan wanita itu menurunkan kakinya dan berjalan menuju ke kamar mandi. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10 malam. Putri sulung yang masih berumur 10 tahun dari wanita itu sudah tertidur pulas. Setelah selesai buang air kecil, wanita itu mencari suaminya di berbagai sudut ruangan. Apa mungkin Mas Robi keluar? Ia mencoba melihat mobil yang biasa terparkir di garasi pribadinya. Namun mobil itu jelas masih ada, bahkan motor pun masih lengkap tanpa ada kurangnya. Perasaan cemas menyelimuti hati wanita itu. Kemana kamu, Mas? Ia mencoba berjalan ke arah kamar di dekat gudang. Setibanya di sana ia mendengar suara aneh dari dalam gudang itu. Perlahan wanita itu mendekat hingga tepat berada di depan pintu gudang. Mas, pelan-pelan. Nanti istrimu bangun gimana? Suara siapa itu? Lirih wanita yang masih mengenakan baju tidur yang kini berdiri tepat di depan pintu gudang. Ia mengerutkan keningnya. Bertanya-tanya apa mungkin suaminya ada di dalam sana. Tidak mungkin. Tenang, Anin sudah tidur pulas. Apalagi dia lagi kurang enak badan malam ini. Jadi tadi Mas berani meninggalkannya. Dik, benarkah itu suara Mas Robi? Ia ada di dalam sana. Tapi dengan siapa? Lirih Anin. Ia perlahan mendekat agar tak seorang pun mengetahui bahwa ia ada tepat di depan pintu itu. Berbagai macam pertanyaan kini berkecamuk di dalam pikirannya. Badannya tiba-tiba berkeringat. Hembusan napas yang tak beraturan karena menahan emosi. Wanita itu menggelengkan kepala dengan satu tangan kiri yang menutupi bibirnya sendiri. Tangannya sudah menempel pada gagang pintu gudang dan siap untuk membukanya. Tidak ada wanita lain di sini terkecuali Leni. Apa iya? Mas Robi sedang di dalam dengan Leni? Ya Tuhan. Leni adalah salah satu karyawan yang menjadi asisten Robi sekarang. Kebetulan awalnya Robi dan Anin mendirikan usaha pakaian kecil-kecilan. Hingga sampai 3 tahun ini mereka menjadi distributor cukup sukses di kalangan sekitarnya. Karena jarak rumah yang cukup jauh, Leni meminta izin untuk menginap di rumah Anin selama 4 bulan ini. Tak ada tanda-tanda aneh selama ini. Anin percaya pada suaminya tidak akan berbuat hal-hal lain meski ada wanita lain yang menginap di rumahnya. Namun siapa sangka, lama-kelamaan Robi tergoda dengan Leni. Nanti kalau ketahuan resiko tanggung sendiri loh Mas. Kamu gak sabaran banget. Lirihnya sambil sedikit tertawa, hingga membuat Anin merasa geli mendengarnya. Ya Tuhan, aku tidak ada pilihan lain lagi. Kenapa detak jantungku jadi tak beraturan seperti ini? Apa Mas Robi bermain api di belakangku? Aku harus menyiapkan hati untuk mengetahuinya semuanya. Tidak ada pilihan lain agar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Anin bertekad membuka pintu itu. Secara pikirannya sudah buruk apa yang dilakukan dua orang berlainan jenis berada di dalam kamar. Apalagi sembunyi-sembunyi seperti itu. Ia menarik napas panjangnya dan mengeluarkan dengan kasar. Dengan satu hentakan tangan ia memutar dan membuka pintu hingga akhirnya ia tersentak kaget mendapati suami beserta karyawannya ada di dalam sana tanpa memakai sehelai benang pun. Kenyataan yang menyakitkan kini berada di depan mata Anin. Ia mendapati posisi Robi yang sedang telungkup tepat di atas tubuh karyawannya itu. Mas! Anin? Miris. Kedua tubuh orang itu hanya dibalut dengan selimut tipis yang cukup kotor yang berada di gudang.
Biadab, ini yang kamu lakukan selama ini di belakangku, Mas. Setelah sekian tahun lamanya aku percaya, dan kini engkau mengkhianatinya. Gemuruh di darinya mendorong ia untuk menarik selimut tipis yang masih menutupi tubuh suami dan karyawannya. Dengan emosi yang memuncak, ia membuang selimut itu dengan kasar. Kurang ajar kamu, Mas. Anin sayang, aku bisa jelasin semuanya. Ini gak seperti apa yang kamu kira, ucap Robi sambil menyuruh Anin untuk berhenti, meredam kemarahannya. Salah paham katamu, Mas. Jelas-jelas aku ngeliat dengan kedua mataku sendiri kelakuan kamu dengan karyawan kita sendiri yang sekarang menjadi gundikmu. Bisa-bisanya melakukan perbuatan najis ini di dalam gudang seperti ini. Aku lagi sakit, Mas. Aku gak enak badan. Ternyata seharian ini kamu begitu perhatian dan menyuruhku untuk cepat istirahat karena kamu mau melakukan perbuatan kotor seperti ini, tambahnya. Sangat menyedihkan, rumah tangga yang sudah dibangun hampir 11 tahun kini kandas karena ia mendapati suaminya tengah berselingkuh. Anin menajamkan matanya. Kini ia ganti menatap ke arah Leni, karyawannya. Ini, tubuh hina yang kamu gunakan untuk menggoda suamiku. Rasakan ini. Anin menarik lengan Leni dengan kuat. Ia menyeretnya hingga tersungkur ke bawah. Ah, sakit mbak, sakit. Anin tak akan tinggal diam. Wanita yang kini tengah berselingkuh dengan suaminya harus membayar rasa sakit hati yang telah ditorehkan kepadanya. Tak hanya itu, dengan kuat tangannya langsung menarik rambut Leni hingga membuatnya merintih kesakitan. Mbak, sakit. Anin tak menghiraukan rintihan Leni. Karena sakit hatinya yang merasa suguhkan kepadanya kini jauh lebih sakit. Dengan cepat Robi mengambil celana yang berada di bawah lantai lalu memakainya. Anin, sudah cukup. Semua ini aku yang salah, bukan Leni. Kamu membelanya. Lebih membela gundikmu ini daripada aku istrimu, Mas. Ujar Anin sambil menunjuk-nunjuk ke wajah Robi dengan sebelah tangannya. Ia tak memperdulikan kata-kata yang keluar dari bibir suaminya. Kini ia semakin kencang menarik rambut dan mencakar punggung wanita yang sudah merebut suaminya. Stop Anin, stop! Plak! Wanita itu hampir saja terjatuh karena tamparan yang lumayan keras mendarat tepat di pipi kirinya. Ia tercengang. Matanya membulat menatap ke arah lelaki yang sudah menikahinya hampir 11 tahun itu. Rasa panas di pipi juga perih di hatinya, membuat ia tak habis pikir dengan kelakuan lelaki yang dicintainya selama ini. Ia memandang wajah Robi yang terlihat kaget usai menamparnya. Tangan lelaki itu hendak memegang tangan kanan Anin, namun dengan cepat ia menepisnya. Anin, maafin aku cuma... Diam! Tukas Anin memotong pembicaraan Robi. Rahangnya mulai mengeras. Dengan bibir bergetar ia berusaha menahan air mata yang kini mulai bercucuran. Tidak hanya rasa sakit di pipi tapi juga di hati. Hampir 11 tahun bersama. Pertama kalinya Robi berani menampar pipi istrinya hanya karena melindungi karyawan yang kini menjadi gundiknya. Ia tak mau terlihat lemah dan terus menangis. Apalagi di hadapan wanita yang sudah menikungnya dari belakang. Rumah tangga yang ia bangun bersama dengan rasa cinta dan percaya kini sudah hancur karena sebuah pengkhianatan. Istri mana yang tak sakit hati ketika ia sudah berusaha untuk menemaninya suaminya dari nol. Di saat tidak punya apa-apa, mereka bersama merintis usaha. Namun ketika mulai sukses, suaminya malah bermain api di belakangnya. Jangankan menampar seperti ini, berbicara dengan nada tinggi saja Robi tidak pernah. Bahkan sejak menjadi istri, Anin selalu diratukan olehnya. Namun, kenyataan pahit yang kini harus ia hadapi seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. Tak memungkiri, jika Anin baik-baik saja setelah mengetahui bahwa suaminya telah berkhianat. Walau ia tetap berusaha untuk tegar, namun dalam hati sesungguhnya ia sangat hancur. Din, aku minta maaf ya. Sungguh, ini semua hanya kecelakaan. Kecelakaan kamu bilang, Mas? Kamu menyadari permainanmu dengan wanita murahan itu? Dari awal hingga akhirnya kalian tidak mengenakan baju selai pun. Masih mau bilang kalau itu kecelakaan, ah? Apa kamu sudah gak waras sekarang? Ingin sekali Anin menampar wajah lelaki yang kini sedang berdiri di depannya dengan sekencang-kencangnya. Namun ia tak mau membuang-buang energi dan harus mengotori tangannya. Dada wanita yang sedang menahan isak tangis itu semakin bergemuruh. Dengan kamu menamparku dengan sadar seperti tadi, hanya karena aku menarik rambut gundikmu dengan kencang. Lantas kamu berlaku kasar seperti itu? Itu juga kamu anggap kecelakaan? Kini sorot mata wanita itu beralih pada wanita yang tubuhnya hanya ditutupi dengan selimut tipis.
kamu lihat selimut itu? Kotor, sama seperti denganmu. Cih. Anin menunjuk ke wajah Leni dan meludah tepat di bawah kakinya. Sebegitu kamu menginginkan dia, Mas. Sampai bermain pun kamu rela di tempat kumuh seperti ini. Tempat yang sudah tak layak pakai untuk beristirahat, penuh debu dan kotoran. Ini sangat kotor, sama seperti kamu dan dia. Mirip, ujarnya sambil bertepuk tangan dan menyunjukkan senyum kebencian. Sayang, tolong dengerin penjelasan Mas dulu. Mas cuma ingin kamu dengerin, sebentar saja. Diam. Sekali lagi aku bilang kamu diam. Jika tidak, aku tak akan segan mengarakmu dan gudikmu ini keluar, dan kulaporkan ke warga sekitar. Ancaman Anin membuat wajah Robi menjadi pias. Wanita itu menarik napas dalam-dalam dan membuangnya dengan kasar. Cepat, kamu pakai bajumu dan silahkan pergi dari sini. Malam ini juga, termasuk kamu perempuan gatal. Leni segera memunguti pakaiannya yang berserakan di bawah dan memakainya. Sayang, pergi. Aku mohon kamu pergi. Jangan jelaskan apa-apa lagi. Semua yang aku lihat sudah lebih dari cukup. Ucapnya dingin seraya membersihkan sisa-sisa air mata yang membasahi pipi. Ia menunjuk ke pintu menyuruh Robi dan gudiknya untuk pergi. Jangan pernah kalian kembali ke sini, karena ini rumahku, hasil utama dari jerih payahku. Lelaki itu kembali menoleh seperti mengingat suatu hal. Ia mendekati Anin dan membungkuk tepat berada di belakang telinganya. Yakin, kamu ngusir aku? Sementara semua harta dan hak waris di rumah ini masih atas namaku. Persetan kamu, Mas. Benar-benar kamu manusia biadab yang pernah aku temui. Kamu sangat licik. Anin, kamu sekarang udah tahu kan bahwa semua harta dan hak waris ini masih atas namaku. Jadi jangan mencoba untuk mengusir apalagi berpisah denganku. Karena lelaki itu menghentikan ucapannya. Anin masih menatapnya dengan dekat. Ia sudah menduga bahwa Robi akan mengancamnya dengan dalih tak mendapat harta warisan jika ia sampai benar-benar memilih untuk bercerai. Apalagi satu-satunya usaha yang kini dimiliki Anin hanya itu, menjadi distributor pakaian, dan sudah dikenal banyak oleh para customer hingga ke pelosok kota-kota besar. Karena apa? Kamu mau mengancamku, Mas? Aku tidak akan mengancammu, apalagi melukaimu, sayang. Aku masih cinta denganmu. Setelah semua yang sudah Robi lakukan, ia masih bisa berkata cinta dengan wanita yang dengan sadar sudah ia hianati. Mana mungkin cinta tapi berkhianat? Apa kurangnya Anin sebagai istri, sehingga Robi tak mampu menjaga pandangan dan syahwat pada wanita lain? Cinta kamu bilang? Benar-benar lelaki tidak waras. Anin, dengan hadirnya Leni di kehidupan kita, tak akan membuat cintaku padamu pudar begitu saja. Kamu itu milikku, dan Mas tahu, kamu juga merasakan hal yang sama denganku. Kamu sangat mencintaiku, bukan? Apa maksud kamu berbicara seperti itu? Kamu pikir aku mau dan rela kamu madu? Bertahan dan menerima wanita kotor itu demi mempertahankan harta di rumah ini? Cih, jangan mimpi. Anin menyeringai lebar. Ia akan membuktikan pada Robi bahwa ia mampu bertahan hidup dengan Shanum putri sematawayangnya tanpa membawa uang sepeser pun. Udahlah, Mas, biarin Mbak Anin pergi. Bukannya katamu aku lebih menggoda dibanding istri kamu itu? Wanita yang tengah memakai pakaiannya kini berani berbicara dengan lantang tanpa rasa bersalah. Spontan Anin menoleh karena tercengang mendengar ucapan dari wanita yang pernah ditolongnya. Iya, Leni dulu hanyalah wanita malang yang luntang-lantung di jalanan tanpa keluarga. Orang tuanya bercerai dan masing-masing pergi meninggalkannya. Demi bertahan hidup, ia rela kesana kemari mencari lowongan kerja. Hingga akhirnya bertemu dengan Anin dan mendapatkan pekerjaan sebagai asistennya untuk menjadi bagian penyaluran barang. Tapi siapa sangka, bak air susu dibalas dengan air tuba. Bukannya membalas semua kebaikan Anin, ia malah merebut Robi darinya. Oh, kamu udah mulai berani ngomong ya? Inikah wujud aslimu yang sebenarnya, Leni? Anin bertepuk tangan dengan tertawa kecil. Bagus, bagus. Kamu lihat, Mas, gudikmu ini udah mulai berani ngomong sekarang. Baru terlihat wujud aslinya. Dia sangat berbeda jauh dengan yang dulu. Inikah wanita yang sedang kamu dambakan saat ini? Teruntuk kamu, wanita gatal. Kamu bilang apa tadi? Kamu lebih menggoda. Jelas, karena permen yang terbuka lebih banyak semut yang akan menikmatinya. Berbeda dengan permen yang terbungkus rapi, ia akan terlindung dari semut. Maka dari itu, permen yang terbuka lebih menggoda karena mudah untuk dilihat dan dinikmati. Begitu juga dengan kamu, mirip seperti permen yang terbuka itu. Menjijikan sekali. Jadi,
Kamu menilaiku sama seperti permen murahan itu, Mbak. Kini Leni mulai memberi tatapan tajam pada Anin. Loh, ya jelas. Itu kamu paham tanpa aku jelaskan secara detail. Berarti kamu murah kan? Secara kamu sudah tahu bahwa Mas Robi mempunyai istri dan anak, tapi kamu tetap bertekad menjalin hubungan terlarang dengannya. Apalagi dengan cara kotor dan sembunyi-sembunyi seperti ini. Mirip seperti maling. Anin memandang Leni yang masih berdiri memaku dengan penuh hina. Sementara itu, Leni tak berani membalas tatapan wanita yang masih berstatus sebagai atasannya. Selama 4 bulan, Anin memberikan kepercayaan padanya sebagai karyawan terbaik. Tanpa rasa curiga pun, ia diperizinkan untuk menginap di rumah yang cukup megah ini. Tapi ternyata, kebaikan itu tak menjadikan dirinya sebagai wanita yang tahu balas budi. Anin, sudah jangan berdebat lagi. Aku janji akan menjadikanmu ratu utama sebagai istriku. Seperti dulu, aku yang selalu meratukanmu. Anin berjalan dan mendekati Robi. Kini wajahnya tepat berada di depannya. Mereka saling menatap satu sama lain. Dengarkan, Mas. Aku dulu memang pernah diratukan olehmu. Aku ibarat berlian yang selalu dijaga dan dilindungi. Tapi sekarang, kamu rela menyisahkan berlian itu demi memungut sebuah batu kerikil. Satu lagi, simpan janji yang keluar dari mulut dustamu. Tegasnya sambil menunjuk dada bidang lelaki yang kini menjadi suaminya. Oke, kalau kamu tetap bersikukuh untuk berpisah denganku, silakan. Berarti kamu akan tahu sendiri konsekuensinya. Kamu harus tahu, aku sama sekali tak butuh isi rumah beserta hartamu. Aku bisa cari itu sendiri. Karena dulu awal mula rumah ini dibangun juga hasil dari usahaku. Merintis dari awal hingga akhirnya sukses. Sayangnya aku terlalu bodoh dan ceroboh mengatasnamakan semua isi rumah ini atas namamu. Dan sekarang, kamu bisa menikmatinya bersama dengan gundikmu. Apa kamu tahu, Mas, sebutan apa yang paling cocok untukmu dan dia? Anin masih terus mempertahankan harga dirinya. Apa? Sebutan apa? BENALU. Kamu dan dia sangat pantas dengan sebutan itu. Anin. Aku tidak mengindahkan teriakan Robi. Hatinya terlalu perih untuk menanggapinya lagi. Ia lebih memilih meninggalkan Robi bersama dengan Leni di dalam gudang. Kini tak ada hal yang harus ia pertahankan di sini. Lelaki yang ia sanjung ia banggakan selama ini tengah menorehkan luka yang begitu dalam. Sangat membekas dan mungkin bekasnya tak akan pernah hilang. Robi tak sebaik apa yang Anin kira. Ternyata ia mempunyai watak yang licik dan egois. Dari belakang, Robi berjalan agar cepat untuk mengejar Anin. Ia menarik tangan kanan Anin dengan kasar. Tatapan mata Robi menajam. Anin ingin melepaskan tangannya dari cengkraman tangan Robi. Tapi tenaga ia terlalu kecil untuk menghadapinya. Lepasin gak? Jangan pernah sentuh aku lagi. Rahang wanita itu mengeras. Ia terus mencoba melawan Robi. Kamu tadi menghina aku apa, ha? Sudah berani kamu berkata seperti itu padaku nih. Cengkraman tangan Robi semakin kuat, hingga membuat Anin merintih kesakitan. Lepasin, Mas. Lepasin. Aku tak akan meloloskanmu begitu saja setelah kamu berani menghina aku seperti tadi. Oh, jadi kamu merasa terhina dengan sebutan benalu? Gak terima dengan ucapanku, Mas. Lalu bagaimana dengan luka yang saat ini sudah kamu torehkan kepadaku? Kamu pikir setelah aku melihatmu berduaan di dalam kamar dengan wanita lain tanpa memakai apa-apa, aku masih bisa menerima semua ini dengan lapang? Lepaskan! Anin berusaha untuk harus lepas. Dan akhirnya ia berhasil melepaskan cengkraman tangannya dari Robi. Ia kembali menatap wajah lelaki itu. Tunggu, besok aku akan enyah dari sini bersama Syifa. Robi hanya menatap Anin tanpa berbicara apa-apa lagi. Dari kejauhan Robi kembali berteriak. Silakan, kita lihat. Aku pastikan kamu akan kembali dan memohon untuk kembali bersamaku nanti, Nin. Brak! Anin menutup pintu kamar dengan kencang lalu menguncinya. Ia berusaha menahan air yang kini tengah mengembun kembali di sudut netranya. Walau ia sudah mendongakkan kepala, namun air mata itu tak bisa ditahan lagi karena sudah terlalu membendung. Dengan perih hati, tubuh wanita itu merosot dengan seiringnya air mata yang meluruh tak terkendali. Aku memukul, mencengkram baju di bagian dada yang teramat sesak ini. Di mana letak kurangku sebagai istri sehingga kamu tega berkhianat seperti ini, Mas? Anin bermonolog. Mungkin aku yang terlalu bodoh dan pasrah karena terlalu percaya kamu tak akan pernah berkhianat dariku. Iya, aku terlalu bodoh. Saat ini sebutan itulah yang pantas untukku karena aku sudah membuka pintu lebar-lebar pada Leni untuk masuk di dalam kehidupan kita.
Anin pikir Leni adalah seorang wanita baik-baik yang memang butuh pekerjaan untuk merubah nasibnya. Namun siapa sangka, ia malah merebut orang yang paling Anin cintai. Tak memungkiri walau Anin kini sedang merasakan sakit, tapi masih ada sedikit rasa cinta dari hati untuk suaminya. Antara benci dan cinta. Namun sekarang ia sudah tak mampu lagi bertahan. Perlahan ia berdiri dan menghampiri putri sulungnya. Dengan erat ia memegang tangan kanan Syifa lalu menciumnya. "Maafin Bunda, Nak." Anin mengelus rambut putrinya dan sesekali sambil mengelap air mata yang hampir terjatuh. Lelaki yang kini masih berstatus suami Anin sedang dia membisu di ruang tengah. Pandangannya kosong dengan raut wajah sendu. Netranya memerah seiring dengan kening yang mengerut menyimpan pikiran yang mungkin tidak selaras dengan hatinya. Bodoh. Robi menghembuskan nafas kasar. Ia mengusap wajahnya lalu menjabak rambutnya sendiri dengan sedikit kencang. Kenapa bisa jadi begini? Amukannya terdengar hingga ke telinga Leni. Karena khawatir wanita itu bergegas menghampiri Robi untuk melihat apa yang terjadi. Ia tersentak melihat Robi sedang menampari wajahnya sendiri. "Mas, cukup. Kamu jangan kayak gini." Leni berusaha menahan tangan Robi. "Udah Mas, kalau memang Mbak Anin mau pergi, biarkan ia pergi. Memberimu kesempatan saja dia tidak mau. Dia lebih memilih berpisah walau sudah tahu konsekuensinya seperti apa." Wanita itu tak menyadari kesalahannya yang begitu fatal. Ia tak merasa bersalah sama sekali pada Anin. Padahal yang menjadi duri rumah tangga Anin adalah dirinya. "Biarlah dia pergi. Masih ada wanita lain yang akan menerimamu dengan tulus." Robi menepis tangan Leni. Beberapa detik ia menatapnya dengan serius. Sampai akhirnya lelaki itu berbicara. "Semudah itu kamu berkata tanpa tahu bagaimana perasaanku yang sebenarnya pada Anin. Sudah hampir 11 tahun aku berjuang bersamanya. Dan kini ceritaku telah usai. Teruntuk kamu Leni, aku tak mencintaimu sepenuhnya. Aku hanya menganggapmu sebagai penyalur nafsuku." Bibir wanita itu menganga mendengar ucapan Robi. Ia membalikkan tubuh lelaki itu tepat berada di depannya. "Lihat aku Mas, apa yang kamu bicarakan tadi? Aku hanya sebagai penyalur nafsumu saja." Robi hanya diam. Ia mengabaikan pertanyaan dari wanita yang tengah menjadi kudiknya. Isi hati dengan pikirannya kini sangat berbanding terbalik. "Jawab Mas." Jadi jemari wanita itu memegang dagu Robi dan mengarahkan wajahnya tepat di hadapannya. "Tak mungkin jika kamu hanya menganggapku sebagai penyalur nafsumu saja. Secara kita sudah hampir 2 bulan menyembunyikan hubungan terlarang ini. Tanpa sadar pasti kamu juga mencintaiku kan? Iya kan?" "Leni, kalaupun aku memang sudah ada perasaan padamu, perasaan itu tak akan melebihi perasaanku pada Anin." "Oke, baiklah. Lalu jika itu benar, apakah ada peluang kamu kembali pada Anin? Tidak kan? Kamu seperti lelaki yang tidak punya harga diri, mengemas cinta pada wanita. Cukup. Aku minta kamu pergi dari hadapanku sekarang juga. Biarkan aku sendiri di sini." Karena membawa perasaan kesal, Leni pergi meninggalkan Robi. Kini lelaki itu duduk sendiri di ruang tengah meratapi nasib yang harus dihadapinya. "Robi, benarkah kata Leni? Untuk apa kamu mengemis cinta dari wanita yang sudah menganggapmu?" Gumamnya, meyakinkan perasaannya. Lagian dia mau hidup seperti apa di luar sana tanpa membawa apapun dari rumah ini. Uang, barang, apalagi rumah. Apalagi dia pergi bersama dengan Syifa. Dia pasti tak akan mampu hidup di luar sana tanpa bantuan dariku. Keesokan harinya Anin tengah bersiap-siap untuk pergi. Ia sedang mengemas semua barang-barangnya dengan bekal secukupnya. Ia bertekad untuk meninggalkan rumah yang telah ia bangun selama bertahun-tahun itu. "Bunda, kita mau kemana?" tanya Syifa sembari berdiri di sebelah Anin, menatap ibunya yang kini sedang mengemasi pakaiannya. "Mulai hari ini kita tinggal di rumah nenek dulu ya Syifa sayang." Anin berusaha menguatkan hati di depan putrinya. Ia tak mau terlihat sedih walau sebenarnya kini sedang merasakan sakit yang luar biasa. Jika ia bisa jujur, kini hatinya seperti sedang disayat. Sebenarnya ia tak sanggup membayangkan jika nanti Syifa terus bertanya tentang keadaan ayahnya di kemudian hari. Namun Anin berusaha untuk menutupi semua aib Robi dari putrinya. Karena bagaimanapun, ia tak mau Robi terlihat buruk di mata anak sematawayangnya. "Ayah ikut kan Bun?" Lagi-lagi Syifa bertanya. "Enggak Nak, ayah lagi sibuk ngurusin usaha kita. Orderan lagi penuh, jadi hanya kita berdua yang pergi ke rumah nenek ya sayang." Anin memberikan senyum tipis pada putrinya, seolah sedang baik-baik saja. Syifa mengangguk.
Setelah beberapa menit Anin menyiapkan barang-barangnya, ia langsung keluar dari kamar. Tapi siapa sangka, setelah beberapa langkah saja dari kamar, ternyata Fatma, ibu mertuanya, sedang duduk di ruang tengah bersama dengan lelaki yang sudah mengkhianatinya. "Anin, mau kemana kamu?" tanya Fatma sembari melihat Anin dari atas hingga bawah. Ia melihat menantunya sedang menenteng koper yang cukup besar. "Benarkah kamu ingin bertekad pergi dari rumah ini dan tak memaafkan Robi? Sebegitu keraskah hatimu pada suamimu sendiri, Anin?" Sebelum Anin menjawab, terlebih dulu ia menyuruh Siva untuk masuk ke kamar, agar ia tak melihat perdebatan antara ibu dan neneknya. Setelah memastikan bahwa Siva sudah masuk, wanita itu terlebih dahulu menghampiri wanita parubaya yang kini tengah duduk dengan jarak beberapa meter darinya. Tentunya, walaupun hati terasa kesal pada Robi, namun pada ibu mertuanya, Anin tetap menghormati dan menjaga sikap. Perlahan ia mengambil punggung tangan Fatma dan menciumnya. "Apa isi dari koper yang kamu bawa?" Anin tak langsung menjawab pertanyaannya, ia memejamkan mata, seolah memikirkan sesuatu. Perlahan ia menarik napas dan mengeluarkannya perlahan. Sangat terlihat jelas, lelaki yang kini sedang duduk itu turut memandang Anin dengan lekat. "Anin, jawab pertanyaan ibu." "Iya, koper ini berisi barang-barang Anin dan Syifa, Bu." "Segitu cemburu dan overprotective-kah kamu terhadap suamimu? Hingga kamu mencurigai Robi melakukan hal tak senonoh dengan karyawannya sendiri, hanya karena mereka selalu berdua mengerjakan pekerjaan. Lantas kamu kelewatan seperti ini? Bukankah mereka harus tetap profesional dalam bekerja?" Fatma terus mencecar Anin dengan pertanyaan-pertanyaan tanpa tahu kejadian yang sebenarnya. "Hanya, Bu, Mas Robi sudah sangat keterlaluan seperti itu. Ibu bisa-bisanya bilang hanya. Apa yang ibu ucapkan tadi tidak seperti fakta yang Anin lihat. Sebagai seorang istri, apa ibu akan tetap diam saja ketika melihat suami bersama dengan wanita lain tanpa memakai sehelai benang pun di dalam kamar, berduaan, apalagi kamar itu berada di gudang yang kumuh. Mereka sembunyi-sembunyi di sana." Fatma tercengang mendengar semua penuturan menantunya. Ia tak menyangka putra lelaki semata wayangnya bisa melakukan hal yang sangat memalukan seperti itu. Kini Robi duduk sembari memeluk muka. Sepertinya ia tak punya nyali untuk menjelaskan kepada ibunya. "Leni, Leni!" teriakan Fatma memanggil karyawan putranya membuat jantung Robi hampir copot. Entah apa yang Fatma lakukan pada mereka berdua. Iya, Bu," jawab Leni dengan gugup. "Apa benar kamu dan Robi sudah melakukan hubungan terlarang itu?" Wajah Leni terlihat sangat tegang karena Fatma menginterogasinya. Bibirnya mendadak pucat, tangannya gemetar. "Jawab pertanyaan saya, Len. Jangan diam," tegas Fatma. Iya, Bu. Benar." Spontan wanita parubaya itu tersentak mendengar pengakuan dari Leni. Kini ia berjalan mendekati putranya dan berdiri tepat berada di depannya. Plak! Semua orang yang berada di sana tercengang. Baru pertama kali mereka melihat Fatma benar-benar murka seperti ini. Bahkan tangannya sampai melayang lepas menampar putra sematawayangnya. Sementara itu Anin tidak terlalu memperdulikannya. Mau Robi diinterogasi bahkan sekalipun ditampar seperti tadi, ia tak akan peduli lagi. Karena sakit hati yang ia rasakan jauh lebih pedih daripada sakitnya tamparan Fatma yang melayang tepat di wajah Robi. Tidak hanya hati, namun sakit fisik bekas tamparan Robi di hari kemarin sampai saat ini masih membekas. "Rasain kamu, Mas. Aku tak perlu mengotori tanganku untuk menamparmu, karena sudah ada ibumu yang mewakilinya." Anin menyeringai kecil. Anin memperhatikan dua tersangka yang melakukan dosa itu. Dia menunduk tanpa ada yang berani melawan. Berbeda saat awal mereka kepergok dengan Anin. Bukannya mengakui salah, malah berbicara bak keluar tanduk dari kepala. "Sejak kapan kamu menjalin hubungan dengan Leni?" tanya Fatma sembari menyilangkan kedua tangan dan menatap Robi dengan tajam. "Baru-baru saja, Bu." "Bohong. Apa kamu masih mau terus berbohong? Apalagi dengan ibu kandungmu sendiri, Robi." Fatma terus menekan putranya. Sementara wajah Leni sudah semakin pucat dengan bibir yang bergetar. "Robi mengaku salah, Bu. Robi mohon jangan tanya hal itu lagi. Robi tidak mau membuat ibu kecewa." "Apa katamu? Tidak mau membuat ibu kecewa? Sedangkan kamu sudah membuat hati istrimu kecewa. Itu sama dengan kamu menyakiti hati ibu. Ibu benar-benar tak menyangka dengan perbuatanmu yang kotor seperti ini." Fatma menggeleng. Ia berusaha menahan air yang kini menggembun di sudut netranya. Sebagai seorang ibu, Fatma merasa sudah gagal dalam mendidik anak laki-lakinya itu. "Bu,
Jangan nangis. Robi berjalan satu langkah untuk menyangka air mata Fatma. Namun dengan cepat ia menepisnya. Jangan sentuh ibu. Jawab. Ibu nanya sekali lagi. Sejak kapan kamu mempunyai hubungan dengan Leni? Dengan berat hati Robi menjawab. 2 bulan ini, Bu. Anin syok mendengar penuturan Robi. Sudah 2 bulan mereka menyembunyikan hubungan di belakangnya. Ya Tuhan, jadi selama 2 bulan ini aku dibodohi oleh mereka. Berarti sudah berkali-kali pula mereka melakukan dosa itu di belakangku, batin Anin. Ia memejamkan mata menikmati rasa sakit di hati seperti sedang ditikam. Rasanya dunia seketika runtuh. Bumi yang dipijak tak lagi bergerak, sakitnya luar biasa. Robi dan Leni benar-benar pintar bersandiwara selama ini. Di depan Anin mereka terlihat seperti layaknya atasan dan asisten. Sementara itu Fatma juga syok mendengar penuturan dari putranya. Ternyata kelakuan kamu sebiadab ini, Robi. Di mana akal sehatmu? Apa kamu sudah tidak waras hingga berani melakukan hal menjijikan seperti itu? Pantas saja jika Anin mengambil keputusan ingin bercerai denganmu. Ibu kecewa sekali. Ingat, Robi, karma itu masih berlaku. Jangan sampai Tuhan membalas perbuatanmu lebih dari ini. Bu, sudah cukup. Maafkan Anin jika selama ini kurang maksimal menjadi istri Mas Robi sekaligus menantu untuk ibu. Mulai hari ini, Anin akan pulang ke rumah orang tua Anin. Semua terdiam. Tidak ada yang berani berkata setelah Anin mengatakan keinginannya. Robi mengebuskan napas kasar, ia mengusap wajahnya dengan gusar. Nampak ada sedikit penyesalan dari wajahnya. Sementara itu Anin merasa lega karena sudah berkata jujur. Sungguh, ia tak bisa bertahan lagi di sini bersama Robi. Nin, Fatma menunduk setelah sekilas menatap menantunya. Iya Bu, ada apa? Apa tak ada kesempatan kedua untuk Robi memperbaiki semuanya? Ibu tak yakin dengan wanita itu, ujarnya sambil melihat ke arah Leni. Anin bergeming. Jika ia siap memberikan kesempatan kedua berarti ia juga siap akan terluka kedua kalinya. Sepertinya wanita itu tak sanggup. Bahkan untuk menyembuhkan dan melupakan lukanya saat ini pun ia tak bisa menjamin. Ia tahu Fatma sangat menyayanginya. Tapi dengan berat hati ia juga harus bisa mengambil keputusan yang tepat. Nin, Fatma memanggil Anin kembali. Sebelum menjawab wanita itu terus menatapkan hatinya kembali. Karena jika iya ataupun tidak, masing-masing sudah ada resikonya. Anin bergeming sembari memejamkan matanya. Hatinya masih terasa perih, ia mendongakkan kepala agar air matanya tak terjatuh. Anin tak mau terlihat lemah di depan Fatma dan yang lainnya. Dengan bibir bergemetar, ia memberanikan diri menjawab pertanyaan Fatma. Kali ini maafkan Anin, Bu. Keputusan Anin sudah bulat untuk berpisah dengan Mas Robi. Seberusaha mungkin wanita itu menahan sakit, tapi nuraninya tak bisa ia bohongi. Kini, air matanya menggenang menutupi pandangan. Kedua netra itu tak sanggup lagi untuk membendung. Bu, Anin mau ke kamar dulu untuk memanggil Syifa. Hari sudah mulai siang, kami harus segera berangkat. Maaf, lagi-lagi lelaki yang sudah mengkhianati Anin itu mengangkat bicara. Namun sayangnya Anin sudah tak mengindahkan. Ia hanya menatap sekilas, setelah itu melengos lalu pergi ke kamar. Kamu benar-benar membuat ibu malu. Sungguh, anak satu-satunya yang ibu banggakan selama ini sudah menorehkan luka yang begitu dalam pada istrinya sendiri. Dengarkan ibu, Anin itu wanita baik-baik yang pernah ibu temui. Kenapa kamu setega itu mengkhianati dia? Langkah Anin seketika terhenti karena mendengar suara Fatma yang tengah menginterogasi anaknya. Ia diam di abang pintu untuk mengetahui apa alasan Robi sehingga ia tega melakukan hal busuk seperti itu. Bu, Anin terlalu sibuk bekerja hingga Robi merasa diabaikan. Apalagi yang menemani Robi sehari-harinya itu Leni, bukan Anin. Harusnya Anin mengerti posisi Robi sebagai suami di sini. Robi juga butuh nafkah batin, makanya plak! Tamparan Fatma yang kedua kalinya pada Robi. Spontan Anin menutup mulut karena kaget mendengar suara tamparan dari ruang tengah. Ya Tuhan, ibu menampar Mas Robi lagi. Biarlah, toh apa peduliku, dia saja tak memperdulikan aku, lirih Anin. Pikir baik-baik dengan akal sehatmu, Robi. Posisi Leni di sini itu sebagai karyawan yang membantu pekerjaanmu dan Anin. Soal Anin sibuk di luar itu wajar, karena ia bekerja. Ada waktu di mana kalian beristirahat, dan itu bisa kamu gunakan untuk berdua dengan istrimu. Bukan berarti kamu harus berselingkuh di belakang Anin seperti ini.
Masih kurangkah pengorbanan Anin selama ini? Di saat kamu sama sekali tak memiliki apa-apa. Ia dengan sukarela menemanimu dalam berjuang. Tapi apa balasanmu sekarang? Robi hanya terdiam 1000 bahasa. Ia tak berani melihat wajah wanita yang sudah melahirkannya. Hanya saja Anin tak habis pikir dengan alasan Robi melakukan perselingkuhan dengan Leni. Hanya karena merasa kesepian dan membutuhkan nafkah batinnya. Robi rela menghancurkan rumah tangganya sendiri padahal bukannya Anin tak memiliki waktu untuk menemaninya. Namun ia hanya berusaha membagi waktu untuk bekerja, mengurus suami, anak, dan rumah. Maaf Bu, Robi khilaf. Anin tersenyum mengejek mendengar ucapan Robi. Khilaf Mas, sampai 2 bulan lamanya. Itu bukan khilaf, tapi keenakan. Lirihnya sambil menahan emosi yang kembali bergemuruh. Hilaf sampai 2 bulan. Ya Tuhan Robi, apa yang harus ibu katakan pada orang tua Anin nanti? Ibu malu. Mereka sudah ikhlas memberikan anaknya untuk berbakti padamu. Walau posisimu dulu tak mempunyai apa-apa, tapi mereka tetap ikhlas. Mereka hanya berharap kamu membahagiakan putri semata wayangnya, menjaganya dengan baik. Tapi apa sekarang? Kamu membuat semua orang kecewa. Astaga, sudah terlalu lama aku berdiri di sini, ucap Anin sambil menepuk jidatnya. Biarlah, urusan Mas Robi kini biar Bu Fatma yang menghadapinya. Lebih baik aku segera berangkat sekarang. Usai masuk ke dalam kamar, Anin segera mengajak Syifa untuk berangkat. Syifa sayang, yuk kita berangkat sekarang. Hari sudah siang, nanti takut kemalaman nyampe di rumah nenek. Iya Bunda, Syifa mengangguk. Ia berjalan keluar dengan menggandeng tangan Anin. Sesampainya di ruang tengah, Anin melihat Fatma yang masih belum berhenti memarahi putranya. Anin segera memberi kode agar Fatma tak memperbanyak lagi. Bu, Anin mengedipkan sebelah matanya. Fatma pun langsung paham dengan kode yang Anin beri. Ia mendekati Syifa lalu berjongkok tepat di hadapan cucunya. Syifa, maafin nenek ya sayang. Fatma memegang tangan cucunya dengan mata yang berkaca-kaca. Maafin kenapa nek? Nenek baik kok, gak ada salah sama Syifa. Ucapan bocah polos itu menambah suasana baru. Ia hanya anak kecil yang tak tahu apa-apa. Ia hanya korban dari keegoisan ayahnya. Fatma pun hanya menanggapinya dengan tersenyum untuk menutupi kesedihannya. Kamu pergi naik apa, Nin? Taksi online aja, Bu. Anin sudah pesan. Sebentar lagi juga datang. Fatma terheran. Kenapa Anin tak membawa kendaraan pribadinya? Mobil atau motor? Loh, kan ada mobil dan motor. Kenapa nggak pakai salah satunya? Itu kan hasil dari keringat kamu juga, Nin. Wanita parubaya itu mengerutkan keningnya. Anin tersenyum tipis menahan perasaan yang berkecamuk. Biarkan saja, Bu. Mobil dan motor itu punya kenangan bersama Mas Robi. Aku ingin melepaskan semua yang ada kaitannya dengan dia. Fatma menghela napas berat. Ia tahu keputusan Anin sangatlah berat. Tetapi ia juga mengerti jika putrinya itu ingin benar-benar melupakan masa lalu yang pahit. Tepat saat itu suara klakson mobil terdengar dari luar. Anin segera menggandeng Syifa. Kami pergi dulu, Bu. Jaga diri baik-baik ya. Fatma memeluk Anin erat sebelum ia pergi. Hati-hati nak. Kalau butuh sesuatu jangan ragu menghubungi ibu. Anin mengangguk pelan, lalu melangkah pergi meninggalkan rumah yang dulu penuh cinta, tapi kini hanya menyisakan luka. 7 tahun kemudian, di sebuah rumah mewah di pinggiran kota, Leni duduk di sofa dengan wajah cemberut. Tangannya sibuk memainkan layar ponselnya. Sementara Robi baru saja pulang dengan wajah lelah. Dasi yang melonggar dan rambut yang sedikit berantakan menunjukkan betapa penatnya hari itu bagi pria itu. Begitu melihat suaminya masuk, Leni langsung mendengus kesal. Mas, mana tas Gucci yang aku minta kemarin? Suaranya melengking. Robi meletakkan tas kerjanya dengan kasar di meja. Ia menatap Leni dengan pandangan lelah. Len, aku sudah bilang, bulan ini pengeluaran kita besar. Aku harus bayar cicilan rumah, mobil, dan biaya sekolah anak-anak. Bisa nggak kau tasnya nanti saja? Leni langsung bangkit dari sofa, menaruh ponselnya dengan kasar di meja. Enggak, aku mau tas itu sekarang. Aku capek selalu nunggu-nunggu. Dulu waktu pacaran apa aja aku minta kamu selalu kasih. Sekarang malah banyak alasan. Robi menghela napas panjang. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Len, dulu situasinya beda. Sekarang kita harus atur keuangan. Aku gak mau kita jatuh miskin karena keborosan. Leni memutar bola matanya. Halah alasan. Yang aku tahu Mas Robi dulu rela keluar uang banyak buat aku. Sekarang malah pelit. Apa karena aku bukan Anin?
Robi tertegun. Nama itu nama yang sudah bertahun-tahun berusaha ia lupakan kini kembali disebut. Melihat ekspresi suaminya berubah, Leni malah semakin menjadi-jadi. Iya kan? Kamu masih mikirin dia kan? Jangan-jangan kamu nyesel nikahin aku. Robi mendesah berat. Leni, aku capek. Aku gak mau bahas ini sekarang. Ia melangkah ke arah kamar, tapi Leni langsung menarik tangannya dengan seasar. Kamu gak bisa ninggalin aku gitu, Mas. Aku istrimu. Aku punya hak buat minta apa yang aku mau. Kesabaran Robi mulai menipis. Ia menepis tangan Leni dengan kasar. Leni, aku kerja dari pagi sampai malam buat nafkahin kamu dan anak-anak. Aku udah capek. Kalau kamu cuma bisa nuntut ini itu tanpa mikirin keadaan, aku bisa gila. Leni menengkus, lalu menyilangkan tangan di dada. Ya udah, kalau aku ngerepotin, cerain aja aku. Robi mengerutkan keningnya, ia menatap Leni dengan tajam. Jangan main-main sama kata cerai, Leni. Aku udah ngalamin itu sekali, dan aku gak mau ngalamin lagi. Tapi nyatanya, kamu gak bahagia sama aku kan? Kamu masih mikirin perempuan itu. Robi menutup mata, mengendalikan emosinya. Jujur, akhir-akhir ini ia memang sering teringat Anin. Terlebih kabar kesuksesan mantan istrinya begitu santer terdengar. Anin, wanita yang dulu ia tinggalkan, kini menjelma menjadi pengusaha sukses. Bisnis jual beli emasnya berkembang pesat. Ia memiliki 4 cabang besar di berbagai kota. Namanya sering muncul di media sebagai wanita inspiratif yang bangkit dari keterpurukan. Berbeda dengan Leni, Anin adalah wanita mandiri. Tidak pernah menuntut dan selalu mendukungnya dalam keadaan apapun. Sementara itu Leni hanya tahu menuntut. Ia tidak pernah berpikir bagaimana mencari uang, hanya tahu menghamburkannya. Entah kenapa semakin lama, Robi merasa bahwa pernikahannya kali ini adalah sebuah kesalahan besar. Sementara itu di tempat lain, Anin di sebuah gedung perkantoran modern. Anin duduk di ruangannya yang luas dan elegan. Ia mengenakan setelan kerja berwarna krem, tampak anggun dan berwibawa. Di hadapannya seorang pria berkemeja biru tua sedang tersenyum ramah. Jadi bagaimana Bu Anin? Saya tertarik untuk investasi di bisnis Anda. Saya melihat perkembangan perusahaan Anda sangat luar biasa, ujar pria itu. Anin tersenyum. Terima kasih Pak Fadli. Saya sangat menghargai ketertarikan Anda. Saya yakin kerjasama ini akan saling menguntungkan. Obrolan mereka terus berlanjut hingga akhirnya berkesepakatan bisnis tercapai. Setelah pertemuan selesai, Anin bersandar ke kursi. Ia menatap pemandangan kota dari balik jendela kaca besar di kantornya. Dulu, ia pernah berpikir hidupnya akan berakhir setelah dikhianati Robi. Namun kini ia sadar, perpisahan itu adalah jalan Tuhan untuk menjadikannya lebih kuat. Di saat ia tengah larut dalam pikirannya, ponselnya berdering. Nama Bu Fatma muncul di layar. Anin tersenyum kecil lalu mengangkatnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Nak. Apa kabarmu? Suara Fatma terdengar hangat. Alhamdulillah Bu, saya baik. Bagaimana Ibu? Fatma menghela napas. Ibu baik, tapi Robi tidak. Anin terdiam sejenak. Ada apa dengan Mas Robi? Ia tidak bahagia Nak. Leni tidak seperti yang ia kira. Ibu menyesal dulu sempat membela Robi. Ibu berharap ia bisa berubah, tapi nyatanya ia semakin terpuruk. Anin semakin menarik napas dalam. Bu, maaf, tapi Mas Robi bukan lagi tanggung jawab saya. Saya sudah terlalu lama berusaha dan terluka. Fatma terdiam beberapa saat, lalu berkata pelan. Ibu mengerti Nak. Ibu hanya ingin kamu tahu bahwa keputusanmu dulu adalah yang terbaik. Anin tersenyum tipis. Terima kasih Bu, saya harap Mas Robi bisa belajar dari semua ini. Setelah menutup telepon, Anin kembali menatap kota. Dulu ia menangis karena ditinggalkan. Sekarang ia tersenyum karena berhasil berdiri sendiri. Hari itu Robi pulang lebih awal. Saat masuk ke rumah, ia menemukan Leni duduk di sofa dengan wajah masam. Apalagi sekarang, Len? Tanyanya lelah. Leni menoleh dengan tatapan tajam. Aku mau liburan ke Eropa. Aku lihat Anin sering pergi ke luar negeri. Masa aku gak bisa? Robi menggeleng frustasi. Leni, sadar diri. Anin punya bisnis sendiri. Dia kerja keras buat itu. Kita gak bisa sembarangan ngikutin gaya hidup orang lain. Leni mendengkus. Ya ampun Mas, kamu makin lama makin nyebelin. Aku capek hidup sama kamu kayak gini. Robi mengepalkan tangan. Aku juga capek Leni. Aku capek nurutin semua kemauanmu. Aku capek kerja keras sementara kamu cuma tahu minta ini itu tanpa pernah mikirin perasaan dan kondisi aku. Leni terdiam. Ia tak pernah melihat Robi semarah ini. Robi melanjutkan, suaranya penuh kepahitan. Aku sadar,
Aku telah salah memilih. Aku tinggalkan wanita yang benar-benar mencintai dan mendukungku hanya demi seorang yang sekarang bahkan tidak peduli dengan aku. Lenny terperanjat. Mas, apa maksudmu? Kamu menyesal menikahi aku? Robby menatapnya dengan tajam. Iya Lenny, aku menyesal. Kata-kata itu seperti tamparan keras bagi Lenny. Robby menghela napas panjang. Aku sudah cukup bersabar, tapi kalau kamu terus seperti ini, aku gak yakin kita bisa bertahan. Lenny terdiam. Wajahnya pucat. Robby tahu mungkin ini adalah akhir dari semuanya. Namun kali ini ia yang harus menerima konsekuensinya sendiri. Sementara itu di tempat lain, Anin menjalani hidupnya dengan bahagia, tanpa perlu menoleh ke belakang. Pengkhianatan dapat menyebabkan luka yang sangat dalam dan sulit untuk sembuh. Maka keadilan akan selalu menang meskipun membutuhkan waktu dan usaha. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari Hanu mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.